Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelina Azahra dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar dari ilmu gizi. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di dalam konsep dasar ilmu gizi, kita harus mengetahui perkembangan ilmu gizi itu sendiri. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apakah itu ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang gizi, manusia, dan juga kesehatan tubuh. Lalu, ilmu gizi pertama kali ditemukan pada zaman purba, yaitu 400 tahun sebelum Masehi. Nah, ilmu gizi pada zaman purba itu ditemukan karena manusia perlu makanan dan juga obat-obatan. Pada tahun 400 sebelum Masehi, Hippocrates mengemukakan pendapatnya bahwa ilmu gizi atau makanan itu sangatlah diperlukan oleh tubuh manusia. Abad ke-19, ilmuwan Prancis mengemukakan pendapat juga bahwa ada 3 hal yang harus dikonsumsi oleh manusia, yaitu karbohidrat, protein, dan juga vitamin. Pada awal abad ke-20, Lavoisier melakukan penelitian tentang sifat bahan makanan dan pertukaran energi. Tahun 1808, ditemukannya kalsium, zat besi, zat esensial, vitamin, dan vitamin itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Tahun 1926, Mary Swartz menjadi ilmuwan pertama atau profesor pertama ilmu gizi. Tahun 1955, penelitian tingkat molekul dan seluler dilakukan dan memperoleh hasil, yaitu pengertian tentang struktur sel yang turut serta peranan kompleks dan vital zat gizi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel. Nah, di Indonesia sendiri, ilmu gizi ini pertama kali berkembang dan juga ditemukan oleh Belanda, karena pada saat itu Belanda mendirikan laboratorium kesehatan tahun 1888 di Jakarta untuk menangani penyakit biri-biri pada orang Asia. Setelah itu berlanjut dengan adanya penelitian dan juga adanya lembaga makanan rakyat yang dipimpin oleh Profesor Purwo Sudirman. Kedua adalah kita harus tahu ruang lingkup ilmu gizi. Ruang lingkup ilmu gizi ada 3, yaitu yang pertama gizi kesehatan perorangan. Apakah itu gizi kesehatan perorangan? Gizi kesehatan perorangan adalah ilmu gizi yang berkaitan dengan kesehatan perseorangan. Nah, yang kedua ada gizi kesehatan masyarakat, yaitu ilmu gizi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu ilmu gizi biolik dan metabolik. Di dalam ilmu gizi juga terdapat banyak sekali istilah-istilah. Nah, kita harus tahu apa saja istilah-istilah yang ada pada ilmu gizi. Yang pertama ada kesehatan. Kesehatan yaitu keadaan sehat seseorang atau kesehatan tubuh seseorang, baik itu fisik, mental, spiritual, dan maupun sosial. Nah, yang kedua ada makanan. Makanan itu adalah bahan-bahan yang mengandung zat gizi yang berguna untuk tubuh, kecuali obat-obatan ya. Nah, yang ketiga ada zat gizi. Apa itu zat gizi? Zat gizi adalah unsur yang terdapat dalam bahan makanan yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Selanjutnya ada gizi. Nah, gizi itu sendiri apa gitu kan? Gizi adalah segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan. Nah, bisa juga diartikan sebagai proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui beberapa proses. Nah, kita juga harus tahu di dalam ilmu gizi itu kita sering mendengar bahwa ada orang yang sedang diet. Nah, diet sendiri itu apa gitu kan? Diet itu adalah kecukupan makanan dan minuman seseorang sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita tahu diet itu seperti seseorang menurunkan porsi makannya. Nah, itu juga bisa disebut dengan diet. Nah, selanjutnya ada asuhan gizi. Asuhan gizi adalah kegiatan pelayanan gizi kepada seseorang yang melibatkan berbagai bidang keahlian. Seperti kalau misalnya kalian
sedang melakukan pelayanan gizi di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, berikut ada ilmu gizi. Apa itu ilmu gizi? Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya kesehatan dengan optimal. Juga ada bahan makanan. Bahan makanan itu adalah makanan dalam keadaan mentah. Kalau misalnya dia makanan, kalau makanan itu adalah bahan makanan yang dari mentah ke sudah tidak mentah lagi atau matang. Dalam klasifikasi ilmu gizi juga terdapat 3 cakupannya. Yang pertama, gizi baik. Gizi baik adalah kondisi di mana semua jaringan tubuh dalam keadaan penuh oleh semua zat-zat gizi. Yang kedua, ada gizi kurang. Gizi kurang itu adalah keadaan patologik seseorang yang disebabkan karena tidak cukupnya makanan sehingga energi dan zat gizi yang masuk itu juga kurang. Nah, kalau misalnya gizi lebih itu adalah kebalikannya dari gizi kurang, di mana keadaan patologis seseorang itu melebihi kapasitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi, terdapat beberapa faktor yang mencakupinya. Yang pertama ada jenis kelamin. Gizi dari perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada umur antara balita itu gizinya berbeda dengan anak remaja dan juga orang-orang lansia. Yang ketiga ada ukuran tubuh, tinggi, pendek, berat badan juga mempengaruhi gizi. Kemudian ada iklim, ada aktivitas. Nah, aktivitas seseorang itu semakin besar aktivitas seseorang, semakin intensif dia melakukan pekerjaan, maka semakin besar gizi yang diperlukan oleh tubuhnya. Yang keenam, yang selanjutnya ada kehamilan dan kondisi seseorang, di mana kondisi sehat maupun kondisi sakit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. She's my sunshine in the rain.